أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ahibati fillah, para pemirsa dan kaum muslimin serta muslimat yang Allah muliakan. Ada sebuah pertanyaan yang sering kita dengar. Bagaimana cara kita memahami Islam? Karena banyak sekali sekarang pemahaman-pemahaman yang setiap pemahaman itu dikatakan oleh orang yang memiliki pemahaman tersebut, ini adalah Islam yang benar. Inilah contoh dari Islam yang sesungguhnya. Tentunya pemirsa yang Allah muliakan, kita harus mengetahui dari mana kita mengambil Islam dan lewat apa kita memahami Islam yang benar. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu bahwa din kita, din Islam, adalah din yang agung, din yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia, din yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, tidak ada yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Fala yuqbala minhu," tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beragama Islam. Orang yang beruntung adalah orang muslim. Muslim yang bagaimana? Islam yang bagaimana? Yang harus kita pahami. Bagaimana memahami Islam dengan benar? Dan ini adalah hak yang pertama yang wajib kita ketahui. Hendaknya kita semua yang kita ini mengaku beragama Islam, ana muslim atau nahnu muslimun, hendaknya kita memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Pertanyaannya, min aina na'khudhu dinana? Dari mana kita mengambil din kita? Dari mana kita mengambil din kita? Tentunya jawabannya adalah minal kitabi was sunnah. Dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini betul-betul turun dari Rabb al-alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Allah lah yang menurunkan Al-Quran ini. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang turun dibawa oleh malaikat Jibril
alaihi salam ala qalbik, kepada hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quranul Karim Allah turunkan, dan turunnya dengan perantara malaikat yang paling agung, yaitu malaikat Jibril, di malam yang paling agung, yaitu Lailatul Qadar, dan kepada Nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai dasar dinuna. Kita mengambil Islam, memahami Islam dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, dari sunnah Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di depan manusia, di hadapan manusia di Hajjatul Wada'. Di antara perkataan beliau alaihi salatu wasallam, beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi lan tadhillu abada." Aku telah tinggalkan kepada kalian, di tengah-tengah kalian, apabila kalian memegang kedua perkara tersebut, lan tadhillu abada, kalian tidak akan tersesat selamanya. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah nabiyhi, kitab Allah dan sunnah nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'khudhu dinana, kita ambil agama kita minal kitabi was sunnah. Kemudian kita bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah ini, bagaimana kita memahami Islam ini. Apakah memahami Islam ini seperti yang dipahami oleh Khawarij? Apakah memahami Islam ini seperti apa yang dipahami oleh mereka kaum Mu'tazilah yang hanya mendahulukan akal? Apakah memahami Islam ini seperti apa yang dipahami oleh kaum Jil, oleh jaringan Islam liberal, yang akhirnya mengatakan semua agama sama? Padahal Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mendakwahi orang-orang Nasrani dan Yahudi agar mereka masuk Islam. Pemahaman Islam apakah seperti yang dipahami oleh mereka? Kemudian, apakah Islam dipahami dengan pemahaman ashabu al-ahzab, orang-orang yang ada di partai, yang mana partai-partai tersebut mengatakan, apabila seseorang tidak bersama kami maka bukan kelompok kami, atau sebagiannya menghalalkan segala macam cara, yang penting adalah tujuan, adapun wasilah tidak penting, sehingga sebagiannya menghalalkan cara-cara walaupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Apakah Islam dipahami dengan cara seperti ini? Tentunya jawabannya la. Jawabannya tidak. Islam hendaknya dipahami seperti bagaimana para sahabat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam memahaminya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, merekomendasi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Allah berfirman, dan was-sabiquna al-awwalun, para sahabat generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan.
Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lah yang luar biasa dalam memahami Islam ini. Mereka lah yang menyaksikan bagaimana Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka lah yang menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad menafsirkan Al-Quranul Karim. Mereka generasi yang sangat luar biasa, yang Allah pun berfirman tentang mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Dan oleh karena itu kita lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang di antara kalian mengambil sunnah, ingin mengambil sunnah, mencontoh, maka mencontohlah orang yang telah meninggal. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, kata beliau. Siapa saja di antara kalian yang ingin mengambil sunnah, ambillah sunnah dari orang-orang yang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah, kata beliau. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Bisa jadi sekarang dia istiqamah, kemudian dia menyimpang setelah itu. Fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah. Kata beliau, siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanu abarra hadhihi al-ummati quluba. Mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilma, paling dalam ilmunya. Wa qallaha takallufa, paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinih. Mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih mereka untuk menemani, menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan untuk menegakkan syariatnya, menegakkan dinnya. Fa'rifu lahum haqqahum, kata Ibnu Mas'ud. Ketahuilah hak mereka, haknya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hak mereka harus kita ketahui. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Sesungguhnya mereka itu berada di atas hidayah yang lurus. Jadi hendaknya kita memahami Islam didasari pemahaman kita dengan dua hal, Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak mengambil pemahaman Islam dari selain keduanya, yang pada saat ini wal'iyadzubillah kita sungguh sangat sedih. Kita menyaksikan sebagian dari kaum muslimin membaca primbon-primbon, meyakini apa yang ada di dalam primbonnya, atau kitab-kitabnya orang-orang Cina, kemudian membangun akidahnya di atas hal tersebut. Wal'iyadzubillah. Kita memahami din kita di atas Al-Quran, atau dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam, dengan pemahaman generasi yang terbaik, yaitu generasi yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu generasi sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau pernah berkata, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima suluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah menjadi baik generasi awalnya. Hendaknya kita berakidah seperti akidahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita berusaha mencontoh akidahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Hendaknya kita beribadah juga mencontoh ibadah mereka. Hendaknya kita berakhlak juga mencontoh akhlaknya mereka. Hendaknya kita bermuamalah juga mencontoh muamalahnya mereka. Mudah-mudahan kita dipertemukan dan dikumpulkan dengan generasi yang terbaik selama kita mencintai mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wa akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.